penuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Hari Yesus wafat adalah hari persiapan Paskah, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menjadi Hati Allah bagi Dunia. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini seluruh gereja Katolik merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Hari raya ini dirayakan pada hari Jumat ketiga sesudah Hari Raya Pentakosta atau hari Jumat pertama setelah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Hari raya ini merupakan ungkapan terima kasih manusia karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan umat manusia. Hati kudus di sini bukan hanya terbatas pada hatinya secara fisik, tetapi juga kasihnya bagi seluruh umat manusia. Merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus membuat kita merenungkan hakikat dari Tuhan, yaitu kasih. Allah adalah kasih. Di dalam kitab Perjanjian Lama, terdapat banyak ungkapan yang menggambarkan hakikat Allah sebagai kasih. Dalam bacaan pertama kita hari ini, dalam nubuat Hosea yang bernubuat di sekitar daerah Samaria, menggambarkan Allah dengan kasih sayangnya yang besar bagi manusia. Tuhan berfirman melalui Hosea, "Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan dan ikatan kasih. Hatiku berbalik dari segala murka, belas kasihanku bangkit serentak." Tuhan melalui Nabi Hosea menunjukkan kasih sayangnya kepada Israel, meskipun Israel tidak setia kepada Tuhan. Memang, cinta kasih Tuhan itu mengalahkan kejahatan manusia. Allah itu laksana sumber air kehidupan. Saudara-saudari terkasih, Rasul Paulus juga dalam bacaan yang kedua mengingatkan umat di Efesus supaya dapat memahami betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Ia mengakui dirinya sebagai orang yang tidak sempurna, tetapi ia juga mengakui
bahwa dirinya dianugerahi kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang agung. Paulus juga mendoakan jemaat di Efesus supaya kasih Kristus menaungi hidup mereka dan mereka dapat berakar dan beralas pada kasih untuk lebih memahami betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Maka Yohanes dalam bacaan Injil hari ini menunjukkan pengorbanan Kristus bagi manusia. Ketika berada di atas kayu salib, Tuhan Yesus masih dianiaya supaya kasih-Nya benar-benar sempurna. Seorang prajurit menikam lambung Yesus dengan tombak dan segeralah mengalir darah serta air. Darah dan air yang keluar dari lambung Tuhan Yesus menunjukkan aliran-aliran kasih dan rahmat bagi setiap pribadi yang menjadi gereja yang hidup. Darah dan air juga menyuburkan sakramen-sakramen sebagai tanda keselamatan dan kasih Tuhan di dalam gereja. Saudara-saudari terkasih, pada hari raya Hati Kudus Yesus ini, kita diarahkan untuk memandang lambung Yesus yang terbuka dan mengalir darah serta air. Itulah tanda kasih Allah dalam diri Yesus bagi dunia dan manusia. Dari lambungnya mengalir ekspresi hati Allah untuk suatu keselamatan seluruh umat manusia. Di dalam hatinya kita boleh merasakan kehadiran Allah yang mencintai kita tanpa batas. Tepatlah kata penginjil Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kini, Tuhan Yesus mengundang kita semua umat beriman untuk menjadi hati Allah bagi dunia. Artinya, kita dipanggil untuk lewat hidup dan karya kita, kebaikan dan cinta Allah boleh nyata bagi sesama di sekitar kita. Atas cara demikian, maka hati Yesus semakin dinyatakan kepada dunia, sehingga semakin dikenal dan dicintai di mana-mana. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.